Besokannya kita pas 17 Agustus di atas. Dan ternyata gue bangun itu tenda gue di dalamnya yang batu Genteng Songo. Kan gue nggak tahu tuh cerita mitosnya batu Genteng Songo, namanya malam gelap nggak kelihatan, dan gue juga emang nggak tahu ceritanya. Jadi itu batu itu bakal buat iket tenda gue, buat pasak karena angin kenceng, gue iket di situ. Gue nggak tahu itu emang kesalahan atau gue nggak ngerti juga, cuman emang nggak disengaja. Tapi gue sempet nanya ketemu temen gue itu yang jagain ya, sempet hilang, cari nadinya nggak inget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Thank you banget untuk kalian semua yang masih setia buat nonton ngobrol.com sampai sekarang. Dan thank you banget untuk support buat ngobrol.com. Dan jangan lupa untuk like dan komen untuk video ngobrol.com. Nah, kali ini gue ada kedatangan seorang pendaki. Dan gue sekarang berkunjung ke rumah beliau nih. Namanya Bang Ait. Bang Ait ini ada dari komunitas Bang? Enggak juga sih. Enggak juga, iseng naik aja. Iya, nyari teman bareng aja. Siap. Nah, Bang Ait ini mau cerita apa sekarang, Bang? Iya, gue mau cerita tentang pengalaman gue di Merbabu ya, waktu 2016. 2016. Wah, selisih setahun tuh Bang waktu itu. Gue naik 2015. Oh iya. Gimana tuh Bang kejadian waktu itu? Jadi sedikit aja. Awalnya kita naik dari Wokas turun Selo ya, lintas. Perjalanan sih aman ya awalnya ya. Dari hari pertama kita ngecamp di pos 3 aman, nggak ada apa-apa ya kan. Lanjut di hari besoknya kita lanjut jalan sampai mau menuju Jembatan Setan. Nah itu kita kelamaan kayaknya sih, karena banyak cewek-cewek juga gitu, biasa banyakan foto-foto gitu. Akhirnya kita sampai sana mau maghrib, lewat Jembatan Setan udah gelap, lewat pas maghrib. Akhirnya kita break di situ. Ternyata ada batu in memoriam gitu ya, mungkin bekas orang yang udah meninggal di sana gitu. Kita break di situ berapa lama, kemudian kita lanjut jalan nih. Disitulah baru awal mulai kejadian nih. Ada satu, kita kan bersepuluh nih, 10 orang. Ceweknya ada 1, 2, 3, ada 4. Satu cewek 4. Cewek pertama nih, gue agak lupa juga sih namanya ya. Taruhlah yang cewek A nih. Pingsan tuh. Bisa. Oke. Gak jauh dari yang kita tadi istirahat itu. Pingsan. Nah kita bingung nih, udah mulai panik nih. Akhirnya kita cari, ada di situ yang buka tenda nih, tenda kecil. Nggak kenal gitu, kita minta tolong sama dia gitu, Pak izin temen kita ada yang pingsan, boleh ya kita masukin ke tenda. Tadinya nggak ngasih, kok nggak muat kata dia gitu kan, cuman buat 2. Ini darurat Pak, minta tolong ini. Akhirnya dikasih masuk. Terus gue bilang ya udah, yang sisanya kita cari area datar untuk buka tenda. Ya udah lanjut nih sisanya nih, temen gue jagain satu, gue nggak tahu dah tuh dia. Gue jalan lagi berapa meter, kemudian ada satu lagi nih cewek pingsan lagi. Ini lebih parah sih, terbuka kan, dan itu kondisi udah gelap. Panik lagi nih. Akhirnya temen gue buka sleeping bag, dililit lah tuh di situ. Gue lanjut nih naik emang sisanya nih, nyari yang datar. Gak taunya puncak, naik gak taunya puncak kan. Gue buka lah tuh tenda di situ. Tenda gue tenda gede, angin kenceng. Baru juga jadi patah tenda gue. Oke, stop di situ Bang. Gimana nih cerita selanjutnya dari Bang Ait? Jangan lupa, jangan skip videonya, boleh skip iklannya. Langsung aja, tanpa berlama-lama gue mulai videonya.
Oke, jadi awalnya nih teman gue ada cerita serunya sih. Jadi dia ini punya janji sama ceweknya. Pokoknya pendakian ke-10 dia mau ngelamar sama cewek. Nah dia berangkat sama ceweknya nih ceritanya. Nah yang cowok bawa adiknya, yang cewek juga bawa adiknya gitu. Entah bagaimana tiba-tiba dia minta nemenin gue. Temenin dong nih gitu buat nge-backup. Akhirnya gue ngajak lagi teman gue satu orang Depok. Total 10 berangkat, cewek 4, cowoknya 6. Dan situ kebanyakan pemula yang baru pertama naik gitu kan. Ya udah naik nggak ada di Jakarta, aman gitu, nggak ada apa-apa kan. Sampailah sana, mulai ini naik dari Wekas ya. Sampai pos 3 ngecamp hari pertama masih aman, lancar. Lanjut hari keduanya kita naik lagi masih aman. Ya, tadi gue bilang itu sampai mau maghrib, kita kelamaan di jalan nih sebenarnya. Udah meleset kayaknya estimasi waktunya. Di situ kita lewatin jembatan Setan. Pas maghrib, akhirnya kita break maghrib. Break maghrib pas di situ ada batu in memoriam. Kita istirahat, lanjut lagi. Disitulah kejadian tuh. Temen gue nih, gue juga namanya gue nganter ya, gue agak lupa tahun 2016 juga, nama-namanya gue udah lupa tuh. Satu cewek jatuh pingsan, panik lah situ mulai. Kita cari situ ada tenda kecil lah buat 2 orang, yang memang isinya 2 orang. Jam berapa tuh Bang? Ya selepas maghrib lah, jam-jam 7-an ya kayaknya masih. Cuman udah gelap kan kondisi. Kita minta tolong, Pak, ini kita masukin bisa gak? Oh tadinya dia nolak tuh, gak muat ini. Kita ya ngomong gitu ya, akhirnya mau dia. Kita masukin ke dalam. Terus gue lanjut lagi yang sisanya. Gue bilang yaudah yang masih kuat kita lanjut cari area datar. Udah pokoknya di mana aja kita buka tenda. Naik lagi, setelah beberapa meter jatuh lagi satu cewek, pingsan lagi. Sini yang agak panik nih karena udah terbuka banget, udah ya kan, nggak ada aling-alingan gitu tuh. Akhirnya gue buka sleeping bag, dililit tuh sama temen gue tuh. Gue juga nggak kenal kan, gue nggak enak gitu, mau gimana gitu. Akhirnya gue udah lanjut lagi nih, sisanya nih naik, nyari lagi tempat datar. Karena itu kan gue baru juga di situ, baru pertama gitu naik, nggak tahu medannya nih. Nggak taunya puncak, nyampe di situ ketemu datar puncak. Barulah situ gue buka tenda langsung buru-buru. Baru jadi patah tenda gue, frame-nya patah kah ya. Waduh, gue bingung lagi nih kan, gue akal-akalin gitu, gue iket-iket. Bisa akhirnya, terus gue suruh temen gue masak air tuh, mau gue bawa ke temen gue yang pingsan itu. Terus gue turun lagi tuh, bawa air ke yang pertama, yang pingsan pertama. Gue lewatin. Alhamdulillahnya udah siuman. Tapi gue sempet nanya, ketemu temen gue itu yang jagain ya, sempet hilang. Cari nadinya nggak inget gitu. Cuman dia, gue bilang, terus gimana cara siumannya dia? Gue bilang, gue teriak-teriakin aja ke kupingnya, manggil-manggil. Alhamdulillah siuman. Gue sampai situ emang udah siuman. Gue kasih tuh air panas yang gue bawa. Terus akhirnya kita gotong pakai sleeping bag juga. Karena dia udah nggak bisa diri, lemas. Diri. Kalau masih bisa jalannya kita papah bisa kan, ini nggak, udah lemas. Kita gotong tuh berdua pakai sleeping bag sampai ke tenda, masukin. Yang kedua ini juga masih kaku nih. Gue ngerinya lewat aja nih orang kan, kayak cewek lagi gimana gitu jelasinnya. Sama, begitu kita mau gotong berat ternyata yang satu nih. Gak kuat. Yang kedua itu? Iya, padahal bertiga nih. Yang tadi berdua doang kuat. Dan yang ini nggak, kenapa berat banget gitu. Apa emang karena belum siuman jadi berat gitu kan. Akhirnya teman gue bilang, cari si ini tuh. Ada temennya di atas gitu kan.
bang siapa gitu, minta tolong. Gue cari di atas tenda, di puncak, minta tolong, dapatlah bantuan tuh, tambah lagi, tetap berat, padahal yang bantuannya gede. Itu gue gotong sampai badannya nyeret-nyeret Ke tanah. Iya, saking beratnya itu, nggak kegotong banget. Nggak angkat. Iya, badannya nempel ke tanah gitu. Wah, udah yang penting nyampe lah gitu kata. Masuk tenda semua. Udah gitu, bisa deh, karena jaraknya nggak terlalu jauh dari yang sebelumnya kan. Walaupun berat, bisa masuk tenda. Nah, sampai situ kejadian lagi nih. Begitu dia siuman, yang satu nih yang pertama ini kesurupan. Pas sadar dia kesurupan. Kesurupannya gitu kayak nari-nari gitu kan, sambil duduk nari-nari kan. Ya, kita bingung lagi gitu, ini gimana nih ngobatinnya gitu kan. Ya udah, gue baca yang sehafal-hafalnya aja gitu. Ntar dia pingsan lagi. Begitu sadar ya kesurupan lagi, kayak gitu berapa kali-kali. Yang satu ini masih pingsan juga gitu. Akhirnya gue ajak komunikasi nih, gue coba di kupingnya gitu, ini siapa di dalam gitu, tolong jangan ganggu kita gitu kan. Kayak marah-marah gitu doang, lirik gitu kan, sinis, sambil tangannya nari-nari gitu. Berapa kali begitu, akhirnya dia ngomong tuh, si yang di dalam itu, saya cuma minta satu, kata dia gitu. Apa gitu kan, kayak diulur-ulur gitu, dia kayak bercanda lagi gitu, kayak nari-nari lagi. Sampai berulang-ulang baru tuh dia nyebut, saya cuma minta didoain. Terus gue tanya nih, ini doanya untuk siapa gitu kan, ini siapa di dalam. Dia tetap nggak mau tahu. Terus akhirnya dia bilang, doain aja buat orang-orang yang meninggal di sini, termasuk saya juga gitu, dia bilang. Jadi dia tuh katanya sih meninggal di situ juga, cuman tetap nggak nyebut nama. Ya udah, akhirnya kita doain tuh bareng-bareng buat orang-orang yang meninggal di sini. Al-Fatihah, kita Al-Fatihahin rame-rame. Selesai kita baca Al-Fatihah, alhamdulillah benar sadar tuh temen gua. Udah, alhamdulillah. Untungnya mintanya sih nggak aneh-aneh, cuma minta doa doang. Sampai situ sebenarnya ada kejadian lagi tuh tragedi. Pas pagi kita bangun, kita ada yang di luar nih, Keril. Adanya teman gue ini yang cewek, Kerilnya hilang satu. Iya, jadi kejadiannya bertubi-tubi gitu. Besokannya kita pas 17 Agustus di atas. Dan ternyata gue bangun itu tenda gue di dalamnya yang batu kenting Songo. Kan gue nggak tahu tuh cerita mitosnya batu kenting Songo, namanya malam gelap nggak kelihatan, dan gue juga emang nggak tahu ceritanya. Jadi itu batu itu bakal buat iket tenda gue, buat pasak karena angin kenceng, gue iket di situ. Gue nggak tahu itu emang kesalahan atau gue nggak ngerti juga, cuman emang nggak disengaja. Itu kan pas 17 Agustus ya. Kita lihat upacara dulu sebentar, walaupun gue nggak ngikut sih, cuman ngeliatin doang. Gue bahkan nggak sempet foto-foto di puncak karena udah hilang moodnya kan. Udah, kita akhirnya sarapan, packing, balik arah Selo. Situ turun aman sih, alhamdulillah lancar. Sampai bawah udah sore, sampailah ke base camp. Kita pulang dengan keadaan kayak gitulah ceritanya. Tapi Keril akhirnya ketemu? Nggak ketemu. Nggak ketemu? Iya, sejauh pendakian gue sih ini sih yang paling banyak ceritanya sih. Akhirnya lu pulang ke Jakarta selamat. Iya, yang penting selamat sih, alhamdulillah. Oke teman-teman, itu dia cerita singkat dari Bang Ayit nih. Nah, itu menurut lu pendakian yang paling kusut lah ya Bang ya? Oh iya, paling dramatis itu mah. Dan momennya emang bertubi-tubi. Iya. Dan selang waktunya juga pendek ya kan? Iya, dari yang pingsan ya kan, kesurupan, yang pingsan 2 orang pula gitu. Sampai kejadian hilang itu Keril. Nah Bang,
Ini kan setelah yang gue tanya ini, jadi kan ketika si cewek yang pingsan pertama kali, nah kan ada yang nungguin tuh di tenda orang itu ya, teman lo juga kan. Nah berarti kan sifatnya lu kan di sini kan menemani kan, bukan salah satu dari kelompok mereka kan. Cuman kenal, ada yang kenal aja. Jadi teman lu itu sempat ngecek denyut nadinya beneran hilang. Katanya sih. Sempet nggak napas. Berapa lama tuh bang? Berapa lamanya gue kurang tahu, cuman ceritanya begitu. Terus dia akhirnya teriak-teriak di kupingnya, manggil-manggil gitu, ngebangunin. Alhamdulillahnya bangun sih dia. Untungnya nggak lewat ya. Iya. Nah yang kedua nih bang, yang kedua kan tadi kan tuh ceritanya dia pingsan nih, akhirnya lu gotong pakai sleeping bag, lu bawa ke tenda kan. Dia pada saat bangun cerita apa nggak gitu? Enggak, cuman emang dia tuh pas mau bangun tuh emang udah ngeliat di tenda itu kayak ada yang mau masuk. Oh. Iya, cuman ini yang pingsan kedua nih. Dia udah sadar emang pengen masuk itu, udah ngeliat. Ngeliat apa tuh? Sosoknya gue kurang tahu apa, pokoknya dia ngeliat aja. Pengen nabrakin ke badan dia gitu. Oh. Nah pas lagi dia yang pertama nih pingsan ini kesurupan, dia ngasih tanda-tanda nggak bang sebelum dia nari gitu? Enggak sih. Enggak ada. Jadi lu pas lagi ngapain tuh tiba-tiba dia nari tuh? Kita udah ngumpul semua di dalam, udah selamat, ada yang masak air gitu kan. Oh lagi nyantai ya? Iya, udah tinggal ngebangun-bangunin aja, bangun gitu ya. Nanti udah napas gitu. Ya, begitu bangun ya begitu duduk, kita pikir ya sadar, ya nggak taunya nari gitu. Iya. Tapi nggak ada gini-gini. Gitu. Nggak ada suara iringan gamelan atau apa? Nggak ada sih. Nggak. Emang tuh merbabu menurut gue juga, kan gue udah 2 kali nih bang sana. Gue 2 kali dapet momen bang. Kejadian juga. Kejadian, tapi sama kejadian halnya teman gue nari. Cuman gue ngekemnya di pasar setan, pos 3. Tapi gue lewat Kopeng Cuntel. Kalau dari jalur bekas kan ke Kopeng Cuntel nih, ketemunya di pos 5 kan. Iya. Nah baru setelah itu sama tuh jalurnya. Ketemu di situ ya. Ketemunya di Pemancar. Nah waktu itu gue ngecamp di pasar setan dan begitu juga sama. Cuman kejadiannya nggak pingsan bang. Langsung aja. Kalau gue langsung aja. Nah kalau misalkan dari pendakian lu ini, menurut lu ada kesalahan dari tim lu sih bang? Itu dia. Kayaknya sih dari awal kita biasa-biasa aja. Emang kita orangnya ya kalau jalan-jalan aja, nggak yang rusuh-rusuh gitu, nggak. Emang jalan-jalan aja. Cuman emang kita estimasinya doang kayak meleset. Kemalaman, kena malam jadinya. Oh iya. Cuman kemarin nih gue sempet nanya nih sama teman gue yang ikut juga nih. Katanya sih salah satu dari mereka ada yang sedang itu haid. Iya, menstruasi. Oh, dia sebelum naik atau pas udah di gunung? Kurang tahu udah detailnya. Itu juga gue baru tahu belum lama. Kemarin gue sempet tanya-tanya lagi ya kan kejadiannya biar gue ngerti. Cuman ya nggak tahu ya walau-walam apakah itu penyebabnya atau bukan kan kita nggak tahu juga. Ya sebenarnya mens itu kan kalau misalkan ceweknya juga bersih, cara ngebersihinnya bersih juga, dia juga setahu gue sih nggak apa-apa. Mungkin ya. Cuman banyak cerita penyebabnya itu ya umumnya ya. Umumnya sih ya karena mungkin apa ya, jorok bang. Gak ngerti deh. Cara pembersihannya. Nah kalau misalkan dari teman-teman yang lain nggak ada kenapa-napa? Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada itu aja. Tapi waktu itu pas lo nyikapin 2 orang itu, apa yang lo rasain waktu itu? Kalau guanya sih alhamdulillahnya fit gitu, karena gue berapa kali bolak-balik itu gotong yang 2 orang bolak-balik ngasih air gitu kan. Alhamdulillahnya di guanya masih fit saat itu ya. Cuman pas setelahnya emang gue langsung agak ngedrop tuh pagi. Sempat minum obat lah, ngejemur badan, tapi alhamdulillah gue fit lagi sih. Berarti capek banget tuh bang waktu itu ya? Lumayan itu. Iya, mana bawa tenda 6 kan, tenda apa kapasitas 6 gede, berat berapa kilo itu. Iya, frame-nya sendiri aja 3 kilo kan. Iya, makanya dia patah kan ketinggian, soalnya di pas camp di puncak itu angin kenceng. Nggak ada penghalang ya? Nggak ada sama sekali kan gitu. Itu yang angin pas lagi kenceng, patah dia. Tapi kalau ini yang pingsan, yang mens ini yang pertama atau yang kedua bang? Itu dia kurang itu, pokoknya antara dia 2 itu, antara 2 yang pingsan itu, salah satunya.
Soalnya gue belum ketemu lagi sampai saat ini orang-orang. Karena waktu itu sifatnya ya lu kenalan sama teman lu aja kan. Iya. Dan itu juga cewek-cewek itu temannya mereka. Gitu, komplotannya mereka. Oke, siap. Malam nih Bang ya. Ketika itu kan lu nggak tahu nih soal Genteng Songo dan sebagainya kan. Ya lu ngasal aja udah tuh ya. Iya. Lu asal ikat. Iya. Bahkan gue baru tahu itu batu Genteng Songo pas turun. Oh lu nggak itu baru di puncak? Iya, enggak. Maksud gue tahu itu batu Genteng Songo itu setelah gue udah di Jakarta. Temen gue nanya, lo ngecamp di mana? Puncak Genteng Songo. Lo ngitung batunya gak? Dia bilang gitu kan. Batu yang mana? Batu yang kayak bentukannya cobek gitu. Oh itu mah bakal gue iketin di tenda gue. Kata gue bilang gitu. Itu kan batu Genteng Songo, kata temen gue. Katanya kan mitosnya kalau dihitung 9. Ya kalau kita orang biasa nggak bisa ngitung 9 gitu. Orang-orang tertentu lah yang bisa ngitung 9. Nah, itu baru tahu pas udah di Jakarta lagi. Oh itu namanya batu Genteng Songo gitu. Jadi pada waktu itu lu emang nggak tahu ya? Nggak tahu emang. Tapi waktu itu emang kondisi cuaca di sana gimana Bang? Pas malam itu? Angin doang sih, angin doang. Nggak ada kayak apa badai gitu nggak? Angin, normal. Badainya angin jadinya. Angin kencang banget. Sampai tenda gua kan begini-gini kan. Set. Itu yang bikin patah sih itu. Ketinggian. Tapi seharusnya emang setahu gua ya merek untuk tenda 6 kapasitas 6 ya. Itu kan frame-nya segede-gede telunjuk tuh. Harusnya kuat dong ya. Iya, memang. Tapi menurut gua kan anginnya kencang. Mungkin emang anginnya terlalu besar, akhirnya kalah juga. Kalah iya. Nah Bang, paling yang bisa lo kasih nih Bang, pelajaran dari pendakian lo waktu itu apa sih? Paling ya itu mungkin diestimasi waktu ya. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi memang kita benar-benar harus target gitu. Kalau memang jangan sampai kena malam, ya kalau bisa jangan sampai kena malam. Terus kalau dari pribadi masing-masing mereka Bang? Iya, balik lagi karena gue baru kenal di situ pertama kali. Jadi gue nggak begitu kenal banget bagaimana personal masing-masing ya. Ya memang ketemunya di situ ya orangnya memang asik, biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh sih. Gitu. Tapi memang dari kesalahan pun sebenarnya nggak ada Bang ya? Iya, cuman mungkin karena cewek dan yang laki pun ada yang pemula, ya gue wajarin sih. Jadi meleset emang estimasi. Ya mau gimana, udah kondisi di jalannya begitu. Dan kalau dibahas lebih lanjut sebenarnya kalau misalkan emang pun itu perkara Genteng Songo ya Bang, itu kan malam. Iya. Dan kejadian cewek ini kan sore kan, maksudnya lebih dulu daripada kayak benar. Maksudnya kalau dibilang dari itu juga nggak masuk lah ya. Iya, dan gue kan memang juga nggak tahu, nggak sengaja gitu memang. Ya sebenarnya bukan menghubung-hubungkan sih, ini cuman menyingkronkan antara kejadian demi kejadian. Gitu. Ada pesan-pesan lagi Bang? Ya itu aja sih dari gue. Yang perlu diperhatikan ya manajemen waktu, manajemen logistik ya. Itu wajib sih sebenarnya dari kalau buat pendakian. Itu aja sih dari gue. Udah. Lagi satu pertanyaan lagi Bang, nanti gue edit buat di depan. Suka duka nemenin kayak gini ya, apa sih Bang? Itu udah. 2 sih pertanyaan. Belum, nanti gue yang nanya. Nah Bang, pada waktu itu emang lu sebenarnya nyesel gak sih sebenarnya nemenin mereka itu? Oh, nyesel sih enggak mungkin lah. Nggak mungkin nyesel ya? Nggak mungkin nyesel, enggak. Tapi suka duka buat lu apa sih? Ya, kalau sukanya ya memang kita hobi ya. Kalau dukanya kita ambil pelajarannya aja, ambil positifnya aja kan. Dari situ kita bisa belajar bahwa memang estimasi waktu itu penting. Nggak bisa udah ntar gampang gimana, itu nggak bisa. Kalau di gunung gitu kita kalau emang udah target jam sekian ya, kalau bisa ya memang itu yang dikejar. Nah pada waktu itu nih Bang, gue gue agak flashback Bang ya. Kenapa setelah lu sebelum maghrib itu lu nggak memikirkan untuk ngecamp Bang? Karena memang nggak ada area datar di situ. Oh iya, setelah jembatan setan bahkan gue memang udah berpikir pokoknya ketemu dataran di mana aja kita buka tenda. Nggak maksain kita mah, bukan maksain harus puncak apa bagaimana. Kalau di gue tuh emang udah nggak terlalu mikirin puncak sebenarnya. Maksud gue kan kalau misalkan kita kan misalkan dari Contel nih Bang, kita dikasih ancar-ancar kalau sore udah sore banget gitu. Kemahnya di pos 5 gitu. Misalkan. Iya, itu targetnya mungkin teman gue ini karena udah deket lagi mungkin ya, gue nggak tahu lah kan, gue yang ikut gitu. Udah dikit lagi tanggung, mungkin itulah, nggak bisa disalahkan juga sih. Iya sih, cuman apa ya,
mungkin lain kali bisa Iya, lebih mikir safety-nya iya, bang ya. di situ lah, itu pembelajarannya kan di situ. Pembelajarannya ya. Sebenarnya ada beberapa apa ya, orang yang suka naik malam sama orang yang naik siang kan bang ya. Iya. Mungkin kalau dari orang yang suka naik malam, mungkin ya udah sesampainya aja, misalkan jam berapa camp di akhir di situ. Nah kalau misalkan untuk orang yang suka naik pagi kan dia nggak bakal mau ketemu malam gitu kan. Iya. Mungkin memang agak miss aja bang ya. Kebanyakan gitu sih, kita udah jalan kalau udah nanggung kan kadang gimana ya, udah dikit lagi tuh di situ gitu kan. Udah Padahal situnya nggak tahu. Situ udah nyampe basket aja. Oke, mungkin pelajaran yang bisa diambil kali ini ya, mungkin ya buat dari gue sendiri, dari gue pribadi, mungkin dari kalian juga ya bebas lah, silakan aja komentar di bawah. Sebisa mungkin kalau naik, saran gue pribadi, kalau udah sore mending break aja lah, menghindari kejadian-kejadian yang di luar dari rencana kita nih bang nih, misalkan kayak kesalahan-kesalahan dari ya human error lah, misalkan dari pribadi atau saran gue lebih amannya sebelum maghrib mending kalian bikin tenda lah. Meskipun masih jauh, jangan mikir jauhnya, masih ada hari esok kita yang bisa dikejar. Di gunung juga kemana-mana bang, tuh puncak kalau mau ke puncak nggak bakal kemana-mana kan. Gitu. Nah, terus dari gue mungkin persiapan pribadi gitu kan, persiapan pribadi dari mungkin lebih ke mental bang ya, kalau misalkan ngadepin kayak pengalamannya bang Etin kan, gue juga bakal kena mental sih bang kalau gue ya ngadepin orang yang baru naik dan seperti itu gitu. Tapi lo waktu itu sempat pusing gak bang bikin kayak gitu bang? Maksudnya yang di pikiran gue ini kalau kejadian nih lewat itu gue gimana ngomong sama keluarganya, udah itu aja sih gue pikiran gue tuh. sebenarnya bukan masalah nanti di gunungnya bang ya, iya, nanti setelah di gunungnya. Iya, setelah itu gue menjelaskannya bagaimana gitu. Nah padahal lu sebenarnya bukan salah satu dari kelompok mereka bang ya, tapi lu sampai sebegitunya ya. Iya. Ya sebenarnya tanggung jawab juga bang. Iya, nama udah kenal juga kan. Tapi waktu itu yang teman lu yang ngajak lu ini gimana tuh bang dia? Ya panik lah, pasti dia tuh. Yang sebenarnya yang kena itu ceweknya itu bukan adiknya, bukan juga temennya berarti. Ya. Oh. Tapi dari misalkan yang tadi lu bilang kan lu nganterin cowoknya, nganterin teman lu yang cowok, iya. Terus dia punya cewek, nah mereka masing-masing bawa adik. Iya. Berarti bukan dari mereka, bukan. Oh. Temennya lagi ada. Sebenarnya nih cerita serem banget sih jadi asli sebenarnya ya, cuman ya balik lagi sih ke pandangan masing-masing lah. Seremnya lu tuh kayak gimana? Kalau menurut gua nih serem banget. Cuman emang ya karena kita yang gak mengalami, menurut kita mungkin biasa aja bang ya. Cuman kalau kita di situ kita, benar. Gue yakin dah lu bakal kusut gitu kan. Panik. Apalagi di sempat kalau misalkan lu jagain orang yang nadinya hilang, lu mau ngapain ya kan? Karena itu pendakian pertama gue ngalamin kayak gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah? Belum, sampai yang sekarang pun juga enggak, ya alhamdulillah jangan lagi lah. Itu cukup sekali aja udah. Janganlah. Tapi dari situ lu dapet pelajaran yang berharga banget. Gimana caranya lu nyigapin orang, nanganin orang yang kayak gitu. Iya sebenarnya semua pendakian bisa diambil pelajarannya, tergantung nih lu mau belajar apa enggak gitu kan. Ya pokoknya gitu aja mungkin cerita dari Bang Haid nih. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video singkat gua video kali ini, semoga kalian suka dan thank you banget Bang udah mau sama-sama datang ke ngobrol.com. Bukan yang datang, gue yang ngunjungin. Salah gue. Ya pokoknya sehat terus buat kalian di rumah dan tetap stay safe, jaga kesehatan, jangan lupa untuk terus support ngobrol.com dan see you in video-video selanjutnya. Thank you banget masih support ngobrol.com sampai saat sekarang dan stay tune and ngobrol.com.